Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap mendengarkan cerita? Nah, seperti minggu lalu, kali ini aku akan spoiler series Miss Marvel episode kelima. Buat yang penasaran dengan ceritanya, langsung nonton aja di Disney Plus Hotstar setiap hari Rabu. Nah, buat yang penasaran dan mau dengerin konten ini tanggung akibat kena spoiler, karena sudah pasti si konten ini adalah ringkasan cerita Miss Marvel episode kelima. Nah, bagi kalian yang belum nonton episode 1, 2, 3, dan 4, bisa langsung dicek di playlist Miss Marvel kita nih. Nah, sebelum kita mulai cerita, jika kalian suka dengan konten channel Anca Koha, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten-konten seru berikutnya. And cukup sekian, langsung aja kita mulai ceritanya. Seperti biasanya, episode ini diawali dengan cuplikan episode sebelumnya, di mana Kamala berada di masa kemerdekaan India dari jajahan Inggris. Diberitakan bahwa terjadi migrasi massa yang sangat banyak, kekacauan dan kerusuhan terjadi di seluruh penjuru negeri India. Film memperlihatkan Aisyah yang sedang dikejar-kejar oleh tentara Inggris. Lalu ia sampai di perkampungan yang mana ada kelompok Muslim, Hindu, dan Sikh di India. Mereka berkumpul di pasar untuk merebut kemerdekaan dari Inggris, dan tentara Inggris pun datang nih mengacau di pasar membubarkan para aktivis kemerdekaan. Keesokan harinya Aisyah yang tertidur di bawah pohon dibangunkan oleh pria yang menawarkan makanan dan tempat istirahat untuk Aisyah. Aisyah pun menerima tawaran itu nih dan mulai berkenalan dengan pria muslim yang bernama Hasan. Singkat cerita, perkenalan Aisyah dan Hasan pun berlanjut nih hingga mereka memiliki anak. Dari Nindia, tua kyun na ja, Nindia re Nindia. Suatu malam, Hasan mendengar radio nih, di mana India telah mengalami konflik internal dan kekerasan akibat ketidakpastian dan rasa takut antar kelompok. Kemudian dia kedatangan tamu Hindu nih yang menawarkan susu dan sayur. Namun Hasan yang jualannya udah nggak laku-laku lagi, mulai sentimen dengan tetangga Hindunya yang menawarkan bantuan. Dan Aisyah pun menenangkannya. Setelahnya Aisyah yang menutup pintu melihat Najma nih, yaitu ibunya Kamran. Ia pun pergi menemui Najma. Najma yang berhasil menemukan Aisyah tanpa basa-basi, Najma segera meminta Aisyah untuk membawa gelangnya dan pulang bersama ke dimensi mereka sebelum senja esok hari. Keesokan harinya, Aisyah memaksa nih berkemas untuk pindah dari desa mereka dengan alasan bahwa Muslim tidak aman lagi di sini dan itu berbahaya untuk anaknya yang bernama Sana. Dan ia pun menitipkan gelang ajaibnya ke anaknya yaitu Sana. Di perjalanan mereka, Hasan meminta penjelasan nih dari Aisyah tentang mengapa mereka harus segera pindah dan siapa wanita yang ditemui Aisyah semalam. Aisyah pun memberitahukan gelang ajaibnya kepada Hasan. Dan mengaku kalau dia sedang dalam perjalanan melarikan diri. Ia pun meminta Hasan untuk menjaga Sana dan memastikan Sana naik kereta terakhir bersama Hasan. Saat di peron kereta, Aisyah yang merasakan keberadaan kaumnya yaitu Nur segera menyerahkan Sana kepada Hasan dan pergi menjauh. Lalu kemudian bertemu dengan Najma. Najma yang murka karena pengkhianatan Aisyah menusuk Aisyah di keramaian lautan manusia di stasiun malam itu.
Dan kemudian Najma pun segera pergi nih mencari gelang ajaib itu. Di sisi lain, Hasan mulai kehilangan Sana ketika hendak masuk kereta. Aisyah yang dalam keadaan sekarat karena ditusuk tadi mendengar teriakan Sana dan Hasan yang saling mencari. Kemudian dia melafalkan mantra, yaitu yang kau cari akan mencarimu. Dan seketika mata Aisyah berwarna ungu nih, gelang terjatuh dari Sana dan bersinar terang. Dan Kamala pun sampai nih di zaman ini. Kemudian gak disangka-sangka Kamala pun bertemu Aisyah. Aisyah berpesan lindungi gelang dan bawa Sana ke kereta. Dan kemudian Aisyah pun meninggoy nih sepertinya. Kamala pun bergegas nih mencari naninya yaitu Sana dan berhasil menemukannya karena banyaknya manusia yang sulit untuk ditembus berjalan. Kamala pun mengajak Sana kecil bermain dengan melompati bintang yang dia keluarkan. Namun Kamala terdorong dan bintangnya pecah. Tak disangka si kecil Sana pun bisa mengendalikan bintang-bintang kecilnya untuk bertemu ayahnya Hasan dan berhasil naik ke kereta terakhir sesuai pesan Aisyah. Tidak lama setelah kereta mulai berjalan, gelang Kamala pun kembali bersinar dan membawanya kembali ke zaman sekarang, di mana ia balik ke pasar tempat pertarungan mereka terakhir. Clandestine pun tampak baru tersadar juga nih bersamaan dengan kembalinya Kamala di sana. Terlihat tirai nur yang mulai terbuka. Tiba-tiba scene beralih nih ke ibunya Kamala yang mencoba menelpon Kamala tapi tak bisa dihubungi, dan sepupunya pun memberitahu bahwa keberadaan Kamala bisa dideteksi melalui handphone. Beralih ke pasar lagi nih, ke tirai nur yang mulai terbuka. Clandestine pun mendekati tirai dengan mata berbinar, namun tak disangka ketika menyentuh tirai seketika tubuhnya menjadi gosong, jadi tengkorak, dan hancur jadi debu. Najma pun kaget nih. Kamala mencoba menutup tirai nur dan melindungi warganya. Namun Najma tetap mendekati tirai. Kamala pun mencoba meminta tolong kepada Najma untuk membantunya dan mengingatkan Najma akan Kamran yang membutuhkan sosok ibu. Kamala pun menjelaskan betapa Aisyah ingin tetap bersama keluarganya, namun Najma merenggutnya. Najma pun tertegun dan ia menutup tirainya dengan mendekati tirai nur itu dan menyebut nama Kamran. Dan seketika ia pun berubah menjadi abu. Dan cahaya nur itu menghampiri Kamran nih dan membuat mata Kamran pun ikut bercahaya dan tangannya seperti dialiri energi cahaya. Nah, kemudian di pasar ibu dan nenek datang nih menanyakan apa yang dilakukannya dan siapa pria yang bersamanya. Kemudian ibu pun menyadari dan bertanya bahwa ternyata Kamala adalah Light Girl. Neneknya pun Sana dengan bangga menyebut bahwa keluarganya memang keluarga ajaib. Dan kemudian Kamala pun yang kembali dari masa lalu memberikan foto keluarga Nani yang dititipkan Aisyah di masa lalu tadi. Sebelum kembali ke rumah Nani, Kamala pun menemui pria Red Daggers dulu nih sebentar untuk salam perpisahan and say thank you. Kamala pun diberikan scarf merah dari pria Red Daggers tadi. Dan kemudian scene beralih nih kembali ke California, di mana Kamran datang tiba-tiba mengejutkan Bruno. Kamran bingung harus kemana, jadi dia ke Bruno dan mencoba akrab dengan Bruno. Bruno pun mengizinkannya untuk bermalam di tempatnya untuk sementara waktu. Namun Kamran ingin tetap di sini sampai ibunya menjemputnya. Bruno pun menyaksikan hal itu karena ibunya Kamran telah memutuskan untuk meninggalkannya. Di tengah perbincangannya itu tiba-tiba ada drone nih, dan Kamran refleks mengarahkan tangannya ke drone itu. Seketika drone tersebut hancur dan terjadi ledakan. Mereka berdua shock karena baru tahu kalau Kamran punya kekuatan super juga. Dan episode ini pun berakhir. Bakalan kayak mana ya ceritanya di episode ke-6 nanti? Kemungkinan ke episode ke-6 adalah episode terakhir. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lupa nantikan cerita lanjutannya di Sabtu depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada saran atau ide untuk video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng channel Lancak Koha agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sekian, thank you and see you on the next video. Bye-bye!